Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Ini mungkin pertanyaannya sama bagi Prof. Susi dan juga Pak Dian mengenai pernyataan Amerika Serikat yang mengatakan operasi ke Iran ini ditargetkan berlangsung selama 4 pekan. Target dari Trump seperti itu. Mungkin ada tanggapannya, Prof? Kalau dilihat bahwa nggak semua negara Teluk dan negara-negara Arab sekitar itu sepakat, lalu ada negara-negara Eropa yang von der Leyen juga dari European Union mengatakan diplomasi daripada berperang, tentunya Dewan Keamanan bisa berperan di sini. Nah, tergantung lagi Dewan Keamanannya mau bergerak atau tidak. Tapi kalau dilihat bahwa Cina dan Rusia sekalipun ada di perairan seputar Iran, tapi dia tidak melakukan tindakan-tindakan agresif, mungkin mereka juga perhitungannya lebih baik berdiplomasi daripada perang dunia ketiga. Kalau nah, ruang diplomasinya saat ini di tengah kemudian masih panas, ini seperti apa sih kemungkinan potensinya? Trump yang eratik, Trump nggak bisa dipegang, nggak konsisten. Dia bukan seorang yang ideological seperti Dick Cheney misalnya, harus perang, harus habisin semuanya gitu ya. Dia adalah orang yang ingat bahwa pendukungnya tidak suka perang. Lalu dia sendiri terjebak di dalam peperangan karena diharuskan mengambil alih minyak-minyak agar Cina tidak dapat minyak. Ya. Jadi sebenarnya itu tidak disuarakan, tetapi kita tahu arahnya sebenarnya peperangan di Venezuela maupun di Iran adalah soal pasokan minyak untuk Cina. Mari kita garis bawahi, sebenarnya ini perang antara Amerika dengan Cina, hanya masalahnya apakah kalau dia sudah benar-benar bisa berkompromi dengan orang Iran bahwa minyak itu tidak diberikan kepada Cina, mungkin ada jalan keluar. Tapi masalahnya mungkin nggak ke situ kan, saya nggak bisa menebak ya orang Iran akan bagaimana menghadapi ini semua, terutama setelah pemimpin-pemimpinnya dihabisi. Lalu yang kita harapkan adalah dari yang muda-muda mungkin akan berpikir Iran harus melakukan hal-hal yang lebih compromising, harus mencari jalan keluar agar negaranya lebih aman, lebih sejahtera. Mungkin itu akan mengarah kepada diplomasi dan mendorong pemimpin baru, karena bukan lagi pemimpin lama, untuk melihat bahwa Gen Z Iran adalah potensi untuk pertahanan yang terakhir, dan mungkin dia menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Iran, karena yang tua-tua kan biasanya agak susah berubah ya. Tapi kalau anak muda mungkin lebih fleksibel dalam melihat bahwa masa depan mereka juga terancam kalau mereka terus diberi sanksi. Oke. Pak Dian? Boleh saya ikut urun rembuk begini. Ketika sebelum perang kapal induk Amerika dikirim, Abraham Lincoln itu dikirim ke laut Oman itu, dekat Oman, orang mulai bertanya apakah akan terjadi perang. Berkali-kali saya menyatakan tidak akan terjadi perang. Makanya ketika Iran mulai menyerang, saya ditanya beberapa teman, lo bilang nggak perang, ternyata perang. Saya jawabnya begini, tolong perang yang Anda maksudkan itu apa? Perang yang menurut kaidah-kaidah hukum internasional atau hukum humaniter internasional atau tidak? Pernyataan perang harus disebutkan, dinyatakan. Declaration of war itu harus ada. Menyerang rumah sakit tidak boleh. Menyerang tempat ibadah tidak boleh, menyerang sekolah tidak boleh. Ini langsung diserang. Tapi saya bilang begini, dia nyerangnya dalam situasi seperti apa? 1 bulan suci Ramadan, ketika semua orang fokus pada ibadah, ketika Ali Khamenei karena sudah memang uzur tidak banyak berkeliling lagi, jadi aktivitasnya di situ mudah diidentifikasi dengan intelijen. Ketiga, saya bilang perundingan damai baru digaungkan. Minggu depan akan dilanjutkan oleh Amerika dan Iran di Wina yang akan dilanjutkan, di Jenewa yang akan dilanjutkan Wina. Dalam situasi seperti itu, siapa yang akan membayangkan tau-taunya nyerang gitu loh. Artinya apa? Itulah Trump. Tadi eratik lah segala macam, buat saya ya setengah sakit jiwa gitu loh. Ya, yang memang tidak bisa diduga. Artinya, loh, bagaimana janji berunding, totalnya saya menyerang. Janji menghormati segala macam. Yahudi itu sangat menghargai hari Sabat. Tapi dia ikut-ikutan menyerang, coba. Mau nggak dia Sabat diganggu sama gangguan-gangguan di Yerusalem sana? Katakan ada demonstrasi kecil. Wah, akan sangat represif mereka.
Baik. Buat saya ini kebohongan yang menyebabkan semua ini sulit diperhitungkan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan kembali membahas dampak ekonomi. Tapi sebelumnya Pak Rizal, kita ikuti informasi berikut ini. Penutupan Selat Hormuz mengguncang pasar energi global. Jalur pelayaran yang selama ini menjadi nadi distribusi minyak dunia kini terhenti. Dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga sejumlah negara pengimpor energi terbesar di dunia yang bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Teluk. Penutupan Selat Hormuz langsung memicu kekhawatiran global. Jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini selama ini menjadi rute utama pengiriman minyak mentah dari Timur Tengah ke berbagai negara di dunia. Diperkirakan sekitar 1/5 pasokan minyak dunia biasanya melintas melalui jalur ini setiap hari. Dengan ditutupnya selat tersebut, kapal-kapal tanker pengangkut minyak tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju pasar internasional. És ott még van egy szoros, amin keresztül nem csak az iráni, hanem a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken. Azt le lehet zárni, vagy a háború miatt elzáródhat. Ez azt jelenti, hogy fenyeget bennünket most. Negara-negara di Asia diperkirakan menjadi pihak yang paling terdampak. China, India, Jepang, dan Korea Selatan selama ini sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah yang sebagian besar dikirim melalui Selat Hormuz. Jika jalur ini tetap ditutup, distribusi energi menuju negara-negara tersebut berpotensi terganggu. Kondisi ini juga dapat memicu kenaikan harga minyak global serta meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara. Ditutup, negara-negara di Timur Tengah yang selama ini membantu Amerika dan Israel dalam melakukan penyerangan, apakah ini Uni Emirat, Arab Saudi, itu juga akan terdampak. Saya tidak tahu apa motif Iran menutup selat itu, karena kalau itu ditutup, salah satu yang juga ikut terdampak adalah ekspor minyak Iran sendiri. Padahal Iran itu hidup ekonominya mayoritas dari pendapatan minyak dan gas. Sejumlah negara produsen minyak di kawasan Teluk sebenarnya memiliki jalur alternatif melalui pipa darat menuju pelabuhan lain di luar Teluk Persia. Namun kapasitasnya terbatas dan tidak mampu sepenuhnya menggantikan volume pengiriman yang biasanya melewati Selat Hormuz. Dengan perannya sebagai salah satu jalur energi paling penting di dunia, penutupan Selat Hormuz kini menjadi perhatian serius komunitas internasional karena berpotensi mengguncang stabilitas pasokan energi global. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Bahlil, salah satu yang dibahas adalah antisipasi pasokan minyak nasional pasca penutupan Selat Hormuz imbas meningkatnya eskalasi di Timur Tengah. Menurut Bahlil, pemerintah terus mengamati dinamika yang terjadi dan menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi pasokan energi nasional, mengingat Indonesia masih melakukan impor minyak 1 juta barel per hari. Bahlil menyebut pihaknya juga akan segera mengadakan rapat dengan jajaran Kementerian ESDM bersama dengan Dewan Energi Nasional. Meski demikian, Bahlil memastikan cadangan bahan bakar minyak atau BBM nasional dalam kondisi aman. Saat ini stok BBM nasional disebut masih cukup untuk 20 hari ke depan. Selain itu, Bahlil juga menegaskan ketegangan di Timur Tengah hingga kini belum berdampak terhadap subsidi energi. Namun ia mengingatkan bahwa harga minyak dunia berpotensi mengalami koreksi jika ketegangan geopolitik terus meningkat. Dan sampai dengan hari ini saya pikir sebagian sudah kita ambil dari AS. Cadangan BBM nasional berapa? Masih cukup 20 hari. Cukup. Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif yang akan dilakukan mungkin? Besok saya akan melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional. Setelah itu baru saya akan menyampaikan apa hasil dari analisa dan kajian dari Dewan Energi Nasional. Ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Rizal, ini Anda melihat apakah instrumen subsidi energi saat ini cukup kuat menahan gejolak jika kemudian harga minyak mentah dunia terus meroket akibat konflik? Ya, saya kira memang kalau dilihat dari besaran subsidi saat ini memang akan terdampak cukup signifikan ya. Jadi katakanlah kalau terjadi kenaikan $1 per barrel, maka akan membuka ruang beban fiskal kita untuk subsidi itu di angka 6,8 triliun. Artinya apa? Memang pemerintah harus betul-betul antisipasi ya berkaitan dengan peluang kenaikan harga energi ini yang kemudian berimbas kepada besaran fiskal kita ya, subsidi terutama subsidi energi. Maka bagaimana pemerintah menstabilisasi harga energi di dalam negeri ya, tidak hanya berbasis pada impor
gitu ya. Tetapi juga kita memanfaatkan ruang produksi yang ada di dalam negeri. Saya kira ada kebijakan diesel gitu ya, yang itu juga perlu dioptimalkan. Atau juga energi terbarukan, yang itu juga saya kira punya peluang dan Indonesia sudah mulai mendriving ke situ. Ya, jadi bagaimana sebenarnya pemerintah menjelaskan kepada masyarakat begitu ya terkait dengan krisis perang antara Israel Amerika melawan Iran ini ya terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu. Saya kira itu juga penting. Saya kira tadi Menteri SDM sudah mencoba menyampaikan itu. Dan ini tentu sangat baik gitu ya, advokasi, sosialisasi supaya masyarakat juga clear gitu apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan itu juga salah satu cara begitu ya untuk mengantisipasi gejolak harga di level masyarakat, apalagi misalnya di pasar-pasar tradisional gitu ya, yang notabene itu sangat rawan ekspektasi harga ya. Kan harga belum naik nih misalnya gitu ya, belum terimbas ke dalam negeri meskipun pelan, namun pasti kan harga minyak global mulai naik nih dari $70 ya per barrel, sekarang sudah mulai ke $78 per barrel yang memang sekarang belum terimbas gitu ya karena masih stok yang lama kan. Tapi kalau kemudian berikutnya impor berikutnya kan biaya impornya, kemudian inflasi impornya, ya harga minyaknya itu sendiri. Termasuk juga kenapa naik harga minyak, karena kan harusnya kan biaya logistik ya, pengiriman minyak itu harusnya kan cepat gitu. Kalau misalnya dia diam situ kan ada maintain, ada biaya tenaga kerja, ada biaya macam-macam. Saya kan mau tidak mau akan naik gitu ya kan. Variabel-variabelnya kan begitu ya. Saya kira itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali membahas mengenai dampak ekonomi terutama bagi Indonesia, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.